warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulianti Tri Alfa. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, program studi Tadris Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ilmu kalam, yaitu aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Simak video ini untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut dari saya. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata itazalah yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah merupakan paham yang muncul agak belakangan, yaitu pada awal abad ke-2 Hijriyah. Aliran ini pertama kali berkembang ketika Wasil bin Atta memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri karena perbedaan pandangan teologis, terutama tentang status orang yang melakukan dosa besar. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi dengan pembahasan yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan yang dibawa kaum Khawarij atau Murji'ah. Dalam pembahasan mereka banyak menggunakan akal dan logika, sehingga mereka mendapatkan julukan kaum rasionalitas Islam. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi Islam yang dikenal karena pendekatan rasionalnya dalam memahami ajaran agama, terutama terkait dengan sifat-sifat Tuhan, kebebasan manusia, dan keadilan ilahi. Aliran ini berkembang pada abad ke-8 Masehi di bawah pengaruh filsafat Yunani dan pemikiran rasional. Mu'tazilah menekankan pentingnya akal dalam menafsirkan agama dan menolak penafsiran tekstual yang tidak rasional. Nah, lanjut ke doktrin aliran Mu'tazilah. Ajaran yang diajarkan Mu'tazilah yang pertama ada tauhid, yaitu Mu'tazilah yang sangat menekankan keesaan Tuhan dan menolak konsep sifat Tuhan yang berdiri sendiri karena mereka berpendapat bahwa ini dapat merusak konsep tauhid. Tuhan hanya memiliki satu esensi yang sederhana tanpa atribut terpisah. Yang kedua, keadilan ilahi. Menurut Mu'tazilah, Tuhan adalah maha adil dan tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Mereka percaya bahwa manusia diberi kebebasan penuh untuk memilih perbuatan mereka dan Tuhan tidak terlibat langsung dalam tindakan manusia. Yang ketiga, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan wajib memenuhi janjinya untuk memberikan pahala bagi yang taat dan menghukum orang yang berdosa tanpa pengecualian. Yang keempat, kedudukan di antara dua posisi. Orang yang melakukan dosa besar tidak dianggap sebagai mukmin, tetapi juga tidak disebut kafir. Mereka berada di antara dua posisi dan akan mendapat hukuman di akhirat meskipun bukan hukuman yang kekal. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar atau perintah kebaikan dan larangan kemungkaran. Mu'tazilah menekankan pentingnya menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, bahkan jika itu berarti berseberangan dengan penguasa atau otoritas yang ada. Nah, tokoh-tokoh pendiri aliran Mu'tazilah yang pertama, Abu Huzail al-Alaf. Dia adalah pendiri sebenarnya aliran Mu'tazilah. Ia mengembangkan pandangan-pandangan Mu'tazilah dan meramunya dengan informasi-informasi baru. Yang kedua, Ishaq Ibrahim Sayyar al-Nazam atau lebih dikenal dengan nama Al-Nazam. Ia dilahirkan pada tahun 185 Hijriah di Basrah dan wafat pada tahun 231 Hijriah. Ia adalah salah satu tokoh Mu'tazilah yang paling muda usianya dalam mengarungi dunia kemu'tazilahan. Yang terakhir, Abu Ali al-Jubai. Al-Jubai adalah tokoh besar terakhir di kalangan Mu'tazilah. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Basrah. Lanjut ke aliran yang kedua, yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah salah satu mazhab teologi dalam Islam yang dikembangkan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari. Aliran ini merupakan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dikenal karena pandangannya yang menyeimbangkan antara penggunaan akal dan wahyu dalam memahami ajaran Islam, terutama mengenai konsep ketuhanan dan sifat-sifat Tuhan. Aliran Asy'ariyah bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara aliran yang mengedepankan rasionalisme seperti Mu'tazilah dan aliran yang menekankan tradisi dan literitas seperti Hanabilah. Asy'ariyah muncul sebagai respon terhadap pandangan rasionalis Mu'tazilah yang menekankan penggunaan akal secara ekstrim dalam teologi. Aliran ini menegaskan bahwa meskipun akal penting, wahyu, Al-Quran, dan hadis tetap merupakan sumber kebenaran tertinggi, terutama dalam hal yang melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya. Meskipun sebelumnya dikenal sebagai penganut Mu'tazilah, pada suatu titik dalam hidupnya, Abu Hasan al-Asy'ari merasa terbebani dengan pemikiran yang diakui sebagai Mu'tazilah.
Setelah kurun waktu yang cukup lama, yakni sekitar 40 tahun, ia mengumumkan perubahan keyakinannya secara tiba-tiba di hadapan jamaah Masjid Basrah. Pidato yang berapi-api itu dengan suara lantang yang menggema menyatakan secara resmi keputusannya untuk keluar dari aliran Mu'tazilah. Dengan demikian, Abu Hasan al-Asy'ari menegaskan posisinya sebagai tokoh utama dalam pengembangan aliran ini. Jadi, Abu Hasan al-Asy'ari merasa ada perbedaan dalam pandangan terhadap meyakini sifat Tuhan, sehingga beliau membuat aliran baru yaitu aliran Asy'ariyah dan menegaskan posisinya sebagai tokoh utama dalam pengembangan aliran ini. Lanjut ke doktrin aliran Asy'ariyah. Yang pertama, zat dan sifat Tuhan. Al-Asy'ari menolak pandangan yang mencoba memberikan atribut manusiawi pada Tuhan, suatu konsep yang dikenal sebagai antropomorfisme. Meskipun Al-Quran menggunakan istilah-istilah seperti wajah, tangan, dan mata untuk menjelaskan sifat Tuhan, Al-Asy'ari menegaskan bahwa sifat Tuhan tidak dapat disamakan dengan sifat makhluk. Yang kedua, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurut aliran ini, kekuasaan Tuhan tidak terbatas dan tidak dapat dihalangi oleh apapun di alam semesta ini. Segala sesuatu yang terjadi sesuai kehendaknya yang mutlak. Meskipun manusia memiliki kebebasan bertindak, namun Tuhanlah yang menciptakan dan menentukan segala perbuatan manusia. Yang ketiga, kalam Tuhan. Al-Asy'ari membedakan antara kalam nafsi atau kalam dalam artian abstrak yang ada pada zat Tuhan dan kalam lafzi dalam artian sebenarnya yang dapat dibaca oleh makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak berubah, tidak diciptakan, dan bukan makhluk. Yang keempat, ruyah kepada Tuhan. Al-Asy'ari mempercayai bahwa pada hari kiamat, orang-orang mukmin akan melihat Tuhan. Ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Tuhan dengan mata kepala mereka. Yang kelima, pelaku dosa besar. Mereka menyatakan bahwa keberadaan seseorang di surga atau neraka tergantung pada kehendak Allah. Pelaku dosa besar yang masih beriman tidak dianggap sebagai kafir, namun pahala atau siksaannya bergantung pada kehendak Allah. Nah, kesimpulannya, kedua aliran ini memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara akal dan wahyu serta kehendak bebas dan takdir. Mu'tazilah lebih rasionalis, sedangkan Asy'ariyah mengambil jalan tengah yang menyeimbangkan akal dan wahyu. Kedua aliran ini tetap berperan penting dalam perkembangan teologi Islam dan memberikan wawasan berbeda dalam memahami sifat-sifat Tuhan dan tanggung jawab manusia. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.